PPT-nya ini bisa di. Ya, tadi saya share di ini juga kok, LMS kok. Oh, oke Mbak Titi. Ya, saya lanjutkan aja di yang berikutnya, PPT berikutnya. Ini bagaimana mendirikan PAUD gitu ya, buat teman-teman yang ingin mendirikan PAUD itu sebenarnya ini apa saja yang dibutuhkan saat awal pendirian PAUD itu. Ada syarat administratif, itu berkas-berkas identitas pengelola, jadi misalnya sendiri atau sebenarnya perkumpulan juga udah boleh sih, namanya lembaga itu hanya kita datang ke notaris aja, misalnya 2 orang, siapa yang nanti jadi direkturnya, siapa yang nanti jadi istilahnya kalau lembaga itu ada sih gitu. Itu nanti itu udah termasuk dalam kayak bentuk badan hukum. Itu nanti disahkannya di pengadilan negeri setempat, misalnya kalau saya Sleman gitu. Kalau yayasan juga nanti ada aturan-aturannya dan bisa dilihat aja sih, maksudnya kalau kita memang pengen diriin yayasan gitu, itu bisa aja. Atau PT juga boleh, biasanya kalau misalnya memang yang sudah dari awal menyatakan bahwa ini bisnis pendidikan ya, meskipun bisnis pendidikan kan ini termasuk bisnis sosial juga, nggak bisa kita ngomongin bisnis pendidikan itu hanya berorientasi pada untung, itu enggak gitu, tapi ya tetap harus ada untung karena dengan mengelolanya dengan baik dan kita menghasilkan laba itu membuat kesinambungan gitu, karena kita bukan dari negeri gitu, negeri yang biayanya memang dari pemerintah, kita benar-benar mengelola dana dari masyarakat ya, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dan kita sebagai pengelolanya juga benar-benar harus tahu nih hitungan keuangannya, harus ada laporan, harus ya rapi gitu ya dalam hal administrasi keuangannya. Ya makanya kemudian saya sih sebenarnya karena itu ya, karena ini memang harus profit. Kemudian S2-nya saya lebih ke magister manajemen. Saya tuh pengen belajar banyak tentang urusan manajemen gitu. Ya, gitu. Jadi benar-benar ini harus dikelola dengan baik. Dan saya senang kalau misalnya kita swasta karena berjuang keras gitu ya, benar-benar dari nol, semuanya harus diperhitungkan, semuanya harus di-manage dengan baik. Jadi akibatnya juga ke tenaga pendidik maupun ke pendidikannya juga udah terpola untuk benar-benar budaya tertib dan teratur gitu. Jam kerja, terus pencapaian kinerja gitu, semuanya benar-benar harus dipertimbangkan gitu. Nah, di dalam peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 84 2014 itu untuk pendirian satuan pendidikan anak usia dini, administratifnya itu sebenarnya hanya fotokopi identitas, terus keterangan domisili dari lurah atau itu dari kelurahan ya, sama susunan pengurus sama rincian tugas sih, itu aja. Itu sebenarnya sangat mudah. Nah, kalau saya karena memang ini kemudian saya mendirikan PT, jadi mix gitu. Jadi saya nggak, kalau kita ngomong PAUD aja mungkin agak berat lah ya, apalagi kemudian saya ada di Jalan Kolombo, bisa kebayangkan. Makanya kemudian saya diriin memperlengkapi, jadi PAUD-nya kan pagi, terus siangnya juga untuk penitipan ruangannya itu, terus kemudian ada ruangan-ruangan lain yang saya pakai untuk diriin kursus gitu, yang termasuk baca tulis 3A gitu ya, yang modul-modulnya kemudian saya buat, ada modul A, modul B masing-masing untuk sekitar 3-4 bulan. Terus kemudian saya diriin buka sempoa juga, sempoanya saya kembangkan sendiri. Jadi kan kalau sempoa kan mungkin ada beberapa yang afiliasi ya dengan franchise, akhirnya jadi franchisee, kemudian dari membeli lisensi gitu. Saya belajar sih awal-awalnya, terus kemudian saya coba kembangin nih. Kan kalau yang kayak gini kan ada di toko buku atau toko apa, mungkin sekarang udah jarang. Terus kemudian ini udah dikembangin modul. Kemudian matematika nih, ada matematika selain untuk PAUD-nya, saya kemudian juga buat nih matematika untuk namanya matematika realistis. Dan ini idenya realistik. Idenya dari sekolah sekolah Katolik Mangunan gitu ya. Itu terus kemudian saya coba deh buat lebih tersistematis gitu. Gitu untuk matematikanya. Kemudian juga udah itu kan ada hallnya ya, kalau siang kan nggak kepake, kemudian ya udah saya coba cari guru tari gitu ya, tari tradisional yang Jawa Bali, terus kemudian itu ada les tari, bahkan karena ini beragaman, awalnya dulu ada yang waktu awal-awal itu ada les Mandarin gitu, terus ada les Ikro ya untuk yang beragama Islam, les Ikro, kemudian bahkan ada les yang untuk sulap gitu, sulap anak macam lah. Terus
taekwondo, kemudian ada les lukis, itu ada sains. Waktu itu kan sains lagi booming ya, jadi kayak majalah Kuak, masih ingat kan teman-teman, jadi banyak yang anak-anak kemudian les sains untuk bisa apa ya berkompetisi gitu. Tapi biasanya saya ya terimanya untuk anak yang memang sudah masa kompetisi, misalnya SD kelas 6, SMP, SMA gitu. Kemudian itu sih dalam perkembangannya nih banyak sih apa dari 2004 lah ya, kalau kursusnya dari 2000 gitu, banyak perkembangan yang naik turun. Misalnya ada beberapa kursus yang kemudian di pruning, ditutup, kayak kursus ikro. Saya lebih, mungkin saya gak core-nya di situ kan, kalau gurunya ganti saya juga bingung nyari guru di mana gitu ya, udahlah. Terus kemudian perkembangannya kurang ini menguntungkan, ikro enggak, Mandarin juga lebih karena gurunya gitu. Akhirnya yang saya jalan ya kadang core bisnisnya aja, misalnya semua sampai sekarang masih, karena modul-modul kan saya buat gitu, terus kasih training ke gurunya, baca tulis gitu. Baca tulis masih sih, kalau dari 36 cabang jadi sekarang masih ada beberapa yang masih hidup gitu, yang lainnya ya akhirnya yang hidup yang kita kelola sendiri, yang kita benar-benar apa kerja keras di situ, yang kita benar-benar maintain, yang kita benar-benar apa namanya manage dengan baik gitu. Gitu. Kemudian matematika masih ada, Bimbel gitu ya, masih ada yang sampai sekarang. Balet karena saya tertolong anak saya yang kedua kan balerina. Jadi itulah waktu PAUD, jadi kita benar-benar gali juga ke setiap anak bakatnya apa. Dan karena waktu itu saya dapat guru yang dari ini psikologi Sanat Dharma loh, lulusan guru saya yang sekarang juga udah melanglang gitu ya, temannya Mbak Titi, tapi Mbak Titi mesti nggak kenal. Jadi seangkatan Mbak Titi. Nah itu ya guru pertama saya itu. Jadi kita punya 6 anak, termasuk salah satunya anak saya yang ini yang kedua. Itu benar-benar loh, dari kecil itu akhirnya ditemukan bakatnya kan, jadi karena saya jadi kayak longitudinal tadi kan, ngamatin gitu. Oh ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini sebagai apa, sekarang belajar apa gitu. Jadi ada yang kan itu 10 nih, bukan 6, 6 itu yang playgroup setelah TK ya kan, itu 2000 tadi tertulis di situ Desember 19 itu kan pautnya, tapi saya ngomong definitifnya itu mulai buka benar-benar 2000 bukan 2004 2003 2004, karena di Juli gitu, karena kita sudah benar-benar terima TK ya, termasuk di dalamnya pertama kali itu untuk trial error itu anak saya gitu, yang kedua gitu. Nah itu sekarang saya ngamati nih longitudinal ini jadi apa ya, kalau anak saya kan memang terus balerina gitu kan, dia sekarang jadi punya beberapa lokasi cabang untuk ngelesin balet, termasuk balet yang ada di Bantul, ada di Kolombo, ada di Magelang gitu, yang online maupun yang offline. Seneng balet. Terus satunya lagi ternyata dia jadi pemain film gitu, ada pernah peran utama anak ya, film apa, salah satu film nasional yang terkenal gitu. Terus ada yang apa namanya, berkiprah di luar negeri, maksudnya sekolah di luar negeri. Terus jadi 6 anak itu punya karakteristik yang memang benar-benar khusus gitu. Oh ya benar-benar ini dari setiap anak tuh unik gitu. Ada yang akademis banget, ada yang enggak gitu, tapi masing-masing kayak berusaha untuk menjadi diri sendiri gitu. Jadi saya ingat ada yang yang ada sekolah di Jepang, ada yang sekolah di Jerman, ada yang yang bintang film ini terus kemudian ke Amerika. Anak saya sendiri malah sekarang di UGM gitu ya, maksudnya dia memang senang dengan bidang yang dia geluti gitu. Terus dia juga jadi balerina, kemudian satunya yang ada benar-benar di art gitu sih. Itu sih teman-teman, mungkin saya nggak bisa ngomong kalau misalnya itu baru apa buka setahun 2 tahun gitu ya, tapi ini kan udah perjalanannya panjang, jadi udah ngerti ininya lah, naik turunnya. Nah ya nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan itulah mereka berusaha untuk kalaupun ada struggling itu mereka berusaha untuk tetap benar-benar ini apa namanya tough gitu, dan benar-benar jadi dirinya sendiri, itu yang saya sebut. Nah itu syarat administratif. Kemudian untuk kita balik ya ke syarat teknisnya, itu ada penilaian kelayakan, di ada dokumen, kalau misalnya punya hak milik berarti ada sertifikat milik itu. Kalau misalnya sewa ya apa pakai sertifikat
warga gitu ya, terus kas desa misalnya tanam ini di kas desa gitu bisa gitu. Dan itu ada akte notaris, kemudian ada dokumen perkiraan pembiayaan selama minimal 1 tahun ajaran. Misalnya dari Juli ke Juni tahun berikutnya gitu. Itu ada pembiayaan seperti apa gitu. Jadi kayak rencana anggaran biaya, dan pendapatan, RAPBN-nya lah kalau istilahnya negara gitu ya. Terus rencana induk pembangunan PAUD-nya, yaitu tadi kayak apalagi kan misalnya ada visi misi PAUD-nya apa, kurikulumnya kita mau pakai misalnya kurikulum 2013 ditambah dengan kurikulum dari luar atau apa yang kearifan lokal atau kurikulum basis agama atau apa gitu ya. Terus sasaran usia peserta didik, kita mau diriin apa misalnya yang KB kelompok usia berapa, yang TK misalnya kalau dari awal ya misalnya dari TKA dulu gitu. Terus pendidikan ketenaga pendidikan juga berapanya, terus apa jadi identitas masing-masing pendidikan latar belakang pendidikannya, terus sarana dan prasarannya itu, kemudian struktur organisasinya, pembiayaan, artinya kalau misalnya itu tidak dari orang tua atau itu ada nggak kita punya alokasi untuk anggaran itu, terus pengelolaannya, adakah peran serta masyarakat yang terlibat di situ, kemudian rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan 5 tahun. Terus juga ada pencapaian ini, rencana pencapaian standar penyelenggaraan tahun. Ini ada mengacunya sih. Nanti teman-teman bisa lihat Permendikbud nomor 134 tahun 2014. Itu masih kita pakai untuk standar nasional pendidikan. Itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian ini apa saja nih? Ya, komponen sarana prasarana yang memadai pada syarat teknik, apa saja yang dibutuhkan pendirian PAUD ini. Ini ketersediaan ruang pendukung pembelajaran, ruang tamu, ruang cek expo, ruang tunggu, ruang guru. Misalnya ini kan saya ini ruang customer service, ini ruang tunggu gitu ya. Kemudian ini ruang tamunya gitu. Kemudian ini ruang bermain outdoornya, playground ini ya. Sederhana sih, maksudnya saya benar-benar ya ada dana tambahin, kalau nggak ada dana ya udah nanti dulu gitu. Maksudnya memang cara pembiayaan kita sangat sangat terbatas tapi selalu cukup sih gitu. Maksudnya ya cukupnya dicukup-cukupkan gitu kan. Gitu ya. Jadi ini sarananya, kemudian ini ada macam-macam, misalnya persediaan BHPS, ini cuci tangan gitu, apa gitu, misalnya pas kayak COVID itu juga semua protokol kita coba ini. Kemudian ini ruang belajar dan fasilitasnya kita ada, sebelumnya kan kita pakai sentra ya, Mississippi gitu, sentra Kaca, sentra Balok gitu, sentra-sentra lah yang ambil PAUD udah sering udah tahu ini. Nah, kemudian ini mengajukan ini pendirian ke dinas terkait. Nah, sebelum pandemi dilakukan secara offline dengan membawa berkas dan datang langsung ke dinas pendidikan. Nah, saat ini di DIY perizinan dilakukan secara online dengan mengakses website dinas pendidikan 1 itu kabupaten kota. Nah, untuk Sleman ini alamat websitenya gini untuk perizinan. Jadi nanti mengakses aplikasi Sinom namanya, sistem perizinan online Sleman. Nah, berkas-berkas semua yang tadi dibutuhkan itu diakses diupload secara online. Nah, kalau untuk kabupaten kota lain, karena saya ada di Bantul juga, itu mencari informasi di dinas perizinan kota setempat. Kalau mirip-mirip sih menurut saya gitu, enggak. Maksudnya kalau kita ikutin itu juga nggak susah gitu. Kalau kita cuma di awang-awang dan apalagi kita nggak ada minat ya, itu kadang terus jadi udah push duluan gitu. Tapi kalau kita ada minat, kayaknya saya yakin nih punya anak itu punya saya gitu kan, ya udah kita coba aja, kita mulailah gitu. Itu sih setiap kali ada rintangan ya selalu ada jalan sih. Saya sih nggak khawatir kalau misalnya ya udah ada rintangan, ya memang dulu ya selalu ada rintangan. Kalau nggak mungkin nggak ada gitu, tapi kan kita tetap bisa jalanin itu ya. Jadi terus kemudian untuk pengelolaan SDM nih, SDM yang diperlukan dalam pengelolaan PAUD, misalnya ada kepala lembaganya. Kalau sekarang saya bukan, saya merangkap nih, saya kepala lembaganya dan juga saya sebagai kepala sekolahnya. Tapi makin ke depan makin merasa saya berat gitu ya, karena saya harus ngurusin lebih banyak ke keuangan, terus manajemen
sih saya pengen besar, gimana ini bisa buat cabang, di franchise, jadi saya lebih ke manajemen gitu. Terus kemudian makanya kepala sekolahnya jadi ada apa namanya orangnya sendiri gitu ya. Untuk kemudian ada customer service-nya. Nah, kebutuhan customer service itu buat saya jadi optimal karena selain untuk PAUD sendiri kan saya tadi ada bermacam-macam kursus, termasuk juga ada terapi tumbuh kembang, kemudian ada juga saya sekarang buka rumah psikologi pelangi Indonesia, jadi untuk yang dewasa bahkan sampai ke konseling keluarga, ada terapinya gitu, terapi tumbuh kembang, terus macam-macam lah. Saya jadi karena masa online di mana anak yang sekolah untuk PAUD juga sangat terbatas, bahkan banyak orang tua yang akhirnya kemudian benar-benar mau keluar gitu, dan itu kan buat saya lumayan apa ya tantangan berat gitu kan, karena harus ada SDM yang kita harus inilah kan kalau apa biayain, mereka kan udah punya keluarga gimana gitu kan, jadi gimana harus survive itu benar-benar tantangan banget di masa COVID. Makanya kemudian rumah psikologi pelangi Indonesia kemudian ada, jadi sebenarnya teman-teman ada aja sih kita bisa itu ya, jadi diriin apa web training gitu kan, terus kemudian kursus-kursusnya bisa online, balet bahkan bisa online gitu. Kita ada lomba di tanggal 5 sama tanggal 12 itu benar-benar online, apa penyelenggaraannya, dan ada juri-jurinya juga online, dan ternyata orang tua juga mau gitu. Tapi walaupun ada juga yang offline dalam jumlah terbatas, akhirnya kita yang tadinya bisa satu kelas 10 ya udah dibuat 3, itu pun juga jaraknya diatur, ya itu memang jadi membuat kita benar-benar inilah apa kerja keras ya di masa COVID ini gitu. Terus nah ini teman-teman, kalau saya dari sisi yang saya sebagai pimpinan lembaga itu, jadi apa ya, terobosan apa yang bisa kita lakukan ketika PAUD itu benar-benar ada dalam posisi yang paling bawah gitu. Karena nah ya udah kita edukasi gurunya, apa guru dan orang tua, oke satu-satu pembelajarannya online one on one gitu kita lakukan, ya gurunya juga benar-benar dari pagi sampai sore gitu benar-benar one on one.